الحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang dapat dia hormati dan muliakan bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, hormati dan muliakan dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Damanuri Abdullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini berhubung kami semua boleh hadir, boleh rawuh di masjid yang penuh tercinta ini, yang mulia ini dan barakah ini biiznillah, dalam rangka yang penuh kami beribadah, beriktikaf dan insyaallah bermajelis ilmu, yang mudah-mudahan pertemuan yang penuh malam ini membawa berkah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ngiring jamaah sekalian berselawat juga kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing dia semua, membimbing seluruh manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan sampai semanggilan ini. Cuma tidak ada yang kenal dia, yang mohon maaf tidak mau terkenal juga, yang tidak ada yang mengenal. Cuma yang mengenal sahabat-sahabat yang ini saja, yang dia ngajak zikir-zikir mana, dan zikirannya pun di rumah. Dan itu terus-menerus kita kembangkan, kita ajak kaum Nahdien. Bukan sekedar kaum Nahdien, semua kaum muslimin muslimat untuk menghidupkan zikrullah. Di samping juga yang perlu memiliki menghidupkan doa-doa atau wirid-wirid atau hizib-hizib yang telah diajarkan oleh guru besar yang perlu semua Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh melalui murid-murid beliau. Di samping itu, kita juga hendaknya jamaah sekalian menghidupkan zikrullah. Kedua ini harus hidup, hizib harus hidup, aurat-aurat yang lain harus hidup, zikrullah juga harus hidup. Kenapa jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah zikran katsiran, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya. Ini zikir diperintahkan perlu sami jamaah, bukan berzikir satu saat, bukan diperintahkan sedikit lagi, sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya sampai perlu tinggi, hatta yakal yakin, sampai peluru tinggi ay al yakin al maut, sampai yang peluru meninggal dunia. Bahkan jamaah sekalian, jangan sampai keluar dari lidah yang peluru, dari hati yang peluru, kalimat yang lain semua juga boleh, kecuali waktu peluru sami ini diangkat ruh kita oleh Allah, yang keluar adalah la ilaha illallah. Harus wajib. Kenapa jamaah sekalian? Disebabkan oleh sudah jelas-jelasnya ini, kalau yang belum tidak mampu berkata la ilaha illallah fi awakhiril kalimin, di akhir hayat bersami, belum ini termasuk orang yang su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dari itu hajat yang secara pribadi dan semua hajat-hajat kita, ayo perbanyaklah zikir jamaah sekalian. Pagi, sore, siang, malam, perbanyaklah zikir, sehingga pada akhirnya nanti yang perlu ini bisa bihusnil khotimah. Dalam ayat lain jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayat. Berzikirlah kamu, aku akan menyebutmu, kata Allah. Pada zikir dia disebut, kata Allah. Kalau dia perlu meninggi berzikir, menyebut Allah, berbentang ke jamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini cara kita menyebut Allah. Cara kita menyebut Allah. Kalau azkurkum, kata Allah, aku akan menyebutmu, kata Allah. Ibu-ibu ini, aku akan menyebutmu, kata Allah. Bukan bentang di sini Allah Ta'ala yang sebut yang pelunggu memiliki. Apakah pelunggu yang tersebut aran? Wahai Bapak Selamat, wahai Haji Mahyudin, wahai Haji Jamil. Apa itu kata Allah? Dan kalau bukan itu Sabi menyebut Allah, caranya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang kalau Allah menyebut pelunggu, bagaimana caranya? Kalau pelunggu disebut oleh Allah, caranya adalah pelunggu dikasih sehat, namun sakit, dikasih rezeki, dijajarin yang perlu memiliki sehat, sebinian yang perlu memiliki cemok sukarela. Nah, ini cara Allah menyebut yang perlu dikasih, perlu memiliki kesehatan yang sesehat-sehatnya dan rezeki yang selancar-lancarnya. Kalau perlu memiliki disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada ulama berkata, jamaah sekalian, begini, nase kelemak tinggi, pas nase subuh, selesai sembahyang subuh, lalu sebinian kulungur sami jadikan kopi atau teh. Pas berjuluk kopi barang teh dikira juluk, terus sebinian kulungur sehat walafiat. Kawan, niki teh kulungur, niki kopi yang kulungur. Kata ulama, ini adalah cara Allah menyebut kita pagi itu. Kenapa? Allah kasih sholat angan eben balik, sehat eben balik, kayu rumah rasa menurut ini. Ini cara Allah menyebut dia Allah. Semakin banyak orang mendapatkan nikmat Allah, itu tandanya semakin banyak orang itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh ayat ini, sebutlah aku, kata Allah, waktu kamu sehat, maka aku akan sebut kamu waktu kamu sakit. Berbeda dia sebut Allah waktu sehat. Waktu sehat mana dikit zikir silap sebanyak-banyaknya. Lain tahu dedek jauh-jauh lana, teri tumpah lenteng laman, tiba-tiba sakit, tiba-tiba tama impus, tama rumah sakit, ndek dengan yang lalu nindo berpuk di puskesmas di rumah sakit. Ada semalam dua malam sehat. Itu cara Allah menyebut. Kalau belum disebut Allah waktu sehat, sakit belum memiliki, sembuh si kodrek, sembuh si miksadrik, kemudian sehat, Bapak, alhamdulillah. Belum ini serius orang masuk rumah sakit, woi di gambar teletik dia, operasi kemaluan, operasi kenapa, terbelah otak, kanker macam cara dengan diijan rahmat, diijan penyakit, lambat sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, aku saudara Allah, berzikir belum sila waktu sehat niki, zikir. Zikir waktu sehat, lemak dia sakit, murah penyembuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dua sakit niki pun dengar-dengar, aduh, ya Allah, wajah sakit, mau ngerengin bapak niki. Sekarang bapak perlu apa? Zikrullah. Sebut aku, kata Allah, sebutlah aku waktu kamu kaya. Niscaya aku sebut kamu waktu kamu miskin. Nah, ini beda sekalian. Waktu kaya kita sebut Allah. Luwe bagi usaha, luwe hasil kebun, berzikirlah perlu jamaah sekalian. Berzikirlah perlu dikit. Besok tahun dede ada dari manusia, wah dari bawah, wah dari atas, wah temolah, wah senang. Lemak bebek
susah jamaah sekalian. Allah pun menyebut yang berumur. Bagaimana cara menyebutnya? Allah mempermudah jalan hidup yang berumur semua. Amin. Sebut Allah waktu bersugih. Di kedua kalimat ini sebut Allah. Kalau kamu sebut Allah waktu kaya, Allah akan sebut belum memiliki waktu lebih utang. Lewat dengan utang tentu lagi tidak dengan ben. Dedek biar bapak dikini enggak wah bergulung-gulung wah hutang dia. Dia dengan selalu percaya. Pada saat orang lain tidak selalu percaya dengan yang buruk, Allah pun akan mengangkat derajat yang buruk. Amin. Karena apa? Karena kita sebut Allah waktu kita maulah, waktu kita senang. Nah ini jamaah sekalian. Oleh sebab itu alangkah hebatnya orang yang mampu berzikir kepada Allah pagi, sore, siang, malam, pagi, sore, siang, malam. Ini jamaah sekalian. Selanjutnya yang ingin sampaikan kita tahu belo-belo ini karena yang datang pertama kali wah belo ceramah Ustaz dia. Jadi si mana nih model gitu. Yang sebentar saja nih kurang. Yang ingin sampaikan satu cerita nih jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada iktibarnya bagi kita. Anak suku Bali, bapak ngerti bahasa dia nih. Iya, bagi ini. Sampai harus tak bahasa Melayu baik. Bapak ini gimana gitu? Anak angkat ini bahasa tiang nih. Dia logat-logat. Nek yang menung ini walaupun yang di Pancau nih, tapi nama yang tempat yang di Pancau Manis, wilayah dasar Lombok nih, Sukamulia. Ya orang dekat Kelang. Yang sampaikan anak suku cerita nih kayaknya mas. Anak suku Bali, angker Bali. Selalu dengan sewa mati. Menara dengan sewa balik, paling model bertahan dikit malam, semalam mati. Balik ini tebalah si masyarakat bapak tua amat takut. Dedek hilang sewa balik ini hilang ter. Lalu dengan si sewa kalian berubah. Sewa ke balik ini. Dengan sewa balik ini jamaah sekalian semalam bermalam mati. Begitu bertahun-tahun, mohon maaf jamaah sekalian, ada puluhan, ada 20-30 orang yang sudah sewa balik ini tidak mau bertahan sampai terus malam. Malam pertama, lalu dia mati malam pertama, malam kedua, lalu dia mati malam kedua, malam kedua, out. Anak sopo ustaz. Susah. Koyo lepet, dah lalu tahu balik. Usai di balik ini. Ustaz ini pengantin baru lah, kan yang berdua video sedikit. Demi sewa balik ini, selalu masyarakat dengar nani ya Ustaz, semajuran sewa balik ini, nani jawab. Semalam sewa, masyarakat lalu kira meleng. Ayo, mana? Malam kedua malam tinggi jamaah sekalian. Demen serius arah Isa tindo pagi-pagi lalu ditilo. Ustaz tinggi sehat-sehat saja kata masyarakat desa ini. Malam ketelu Isa di pinggir tanah. Sekali sebelah ini. Lama-lama lebih sekali mohon maaf nih. Malam ketelu nih jamaah sekalian. Dengan selesai beradilah Ustaz. Barang sebegini. Nah malam ketelu subuh si nomor telu nih tidak rapi dengan lalu nirok lalu jauh-jauh rumah. Jauh-jauh doang. Ustaz nih tahun di biasa di sebelina dengan subuh selesai sembahyang impan manok, impan apalah niki jamaah sekalian. Itu Ustaz ilu subuh niki. Kata masyarakat, ilu kata. Malam keempat masih hidup, malam jelok kelima masih hidup, jelok keenam masih hidup. Dan sampai seminggu tetap hidup Ustaz niki. Sampai ngintir mati niki. Dia mati niki bapak sampai seminggu. Lalu kadus.
Mohon maaf. Oke, mohon maaf Bapak Kadus. Lalu ayo Bapak Kadus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bahasa Bapak Kadus, kue juga Waalaikumsalam. Selamat mari. Ustaz itu apa? Kena selamat. Waalaikumsalam. Selamat. Kembali Bapak Kadus untuk yang keselamatan baik. Marah ini model. Ustaz, balik ini. 2 tahun kesewa peluang terhadap ini mati. Semua yang 2 tahun itu dinarik dengan selamat. Jadi lebih 2 malam, 3 malam out. Terus belum kedua malam nanti dikuat. Sebenarnya belum harus mati Ustaz. Pelingin Pak Kadus ketemu mas beda ada. Mana tinggi si Pak Kadus. Masyarakat yang inti peluru meninggi seminggu tok ternyata peluru meninggi sehat doang. Berarti peluru luar biasa. Yunda tinggi di nanti tinggi. Dia tema dar aman balik tinggi. Pak Kadus. Lagu malam Jumat si Mahliwan. Dia datang isi temui sekitar jam 11 malam. Temui ini telu. Buisin temui ini gimana ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya belum unik kena temui ini Ustaz. Tiang niki jin penunggu sumur si tahu terbalik niki. Selama 2 tahun saya sewa balik niki. Pesen 3 orang belum. Belum mati terus. Dinara kalau bukan lolos hidup sampai terjun sewa balik niki. Bu pelungguh meniki ja demen sukereda beli pelungguh meniki. Bu sila Ustaz. Aku tiang jadi murid, angkat tiang jadi murid pelungguh. Iya dinikin sumur niki. Ustaz bertanya saya sila aku niki jin. Itu sumur niki. Lalu dengan selalu dengan si sewa balik niki, seduga sewa balik niki, ia girang pelit, kaca dia girang ibadah. Dia mengatakan semua, selalin sembahyang, bahkan subuh dan sembahyang, tahu dia persen. Pening niki. Nah, pelungguh meniki ya, bila malam kedengar kekek ngaji, pelungguh ngaji. Zikir buku sholat muni butuh nas ajak yang ngaji ajak yang zikir belum memilih sholat silap balik ini itu kata jin. Ternyata apa jamaah sekalian aku jangankan manusia jangankan malaikat jin demen dengan ibadah ya demen dengan ibadah lalu selalu dengan zikir dia demen dengan ngaji dia demen terpeset di sini. Ya aku pelunggung lagi bahasa Lombok ketemu ada bahasa dia ketemu terus ketemu dia atau lagi siapa sebagai berat jamaah sekalian aku sadar yang batu berat marahnya apaan sila bujur mati dengan kekepeng menuju lu tetapi asal pelunggung ibadah kepada Allah zikrullah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semua itu pelungguh dalam keadaan aman seaman-amannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Niki balik angker. Tunas balik siang niki balik angker. Lagu baru selamat si Pak Ustaz. Nah, makin niki ya aku pindah pojok balik ke dalam sahabat Nabi. Baru tadi sedikit hari sikit doang hari sikit doang pindah mana lagi aku baru jadi kedai jamaah sambil elek cuma ini lagu si mondok bos Ustaz memakai yang pindah ke kedai sahabat Nabi. Nah kedai kesidana sahabat Nabi ini jamaah sekalian angkat berkah lalu saya sewa beruntung sewa dari kos-kosan berkah. Sewa tahu jadi dengan jual bensin sugih. Jual bensin doang sugih. Sewa tahu dari kantor perusahaan sugih. Semua orang yang nyewa rumah ini di sugih doang jadi.
jari. Kenapa jamaah sekalian sahabat ini ditanya, wahai sahabat Rasulullah, kenapa kedai pelunggur meniki semua yang menyewanya untuk jualan, untuk dagang, semuanya berhasil dan berkah? Kenapa? Sahabat Nabi menjawab, wahai sahabatku, rumahku ini mengalami keberkahan yang amat sangat luar biasa disebabkan oleh dana si kadu beli batu, beli semen, beli apa, beli beras niki adalah dana bensin ke Nabi, dia campur isi ke belanja. Arak dana atau arak tepen ke Nabi, dia campur, dia kadu belanja, kadu beli bahan balik ini, dia berkah lagi. Buat Nabi kena ini. Ini maksudnya mas sekalian. Dua balik ini. Balik pertama yang ceritakan pelunggung adalah itu rumah. Ya, kenapa ada jin di rumahnya? Karena tidak ada Allah dan Rasulnya disebut sebelum dibangun. Sebut-sebutlah Allah, namanya zikrullah. Sebut-sebutlah salawat berhizib, sedih teman bangun balik. Apa sekasar yang zaman yang buruk, sedih teman bangun kedai pelunggung. Ini najak doang. Nabi pun juga jamaah sekalian dibangun di atas permukaan bumi ini, sebut-sebutlah Allah. Rumah yang kedua, rumah sahabat Nabi. Kenapa begitu berkah? Karena di sana ada dana uang yang bercampur dengan dana yang sangat bersih, yaitu kepen, benang atau uang bersih dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa jamaah sekalian? Ini artinya lamun milih berkah kedai pelunggung, berkah balik, berkah madrasah, berkah masjid, berkah Nabi pun juga berkah dedek dengan lalu proposal. Saudara proposal. Dedek kena lalu kadu dana sintek berkah. Harus dana berkah. Pelunggung ini pembangunan Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh Muallimin Edwi Pacor dulu zaman dulu. Kenapa jebolan Muallimin? Dengan beli pula, cari ustaz, cari panggung, cari gubernur. Karena madrasah yang dibangun oleh Bapak Maulana Syekh dulu hasil lontaran kaum Nahdiyin, Nahdiyah syarat serupil, durpil. Pernah Bapak Maulana Syekh tertanya dana oleh Arab Saudi. Pada saat itu masih berlaku BPS layanan daya, ada pembangunan madrasah mewah oleh orang Saudi dulu. Pernah berapa miliar? 3 miliar dulu jamaah. Masih berlaku pengajian selai sekabar kedip tinggi. Miliar zaman dulu. Tetapi Nabi bahasa beliau, deku kanggo kepensi model sineno, kanggo tu sisi rupiah 2 rupiah letontaran nek sinono. Ya sino berkah dan tekadu bangun madrasah. Nabi pun juga model bangunan yang utamakan keberkahan. Kalau kita utamakan keberkahan, Nabi kena dana yang perlu pakai dikit, dana yang bersih. Amin. Nah, bu bapak ini dia lemah. Mana niki model jamaah, lamun kebelu lalu bare kebelu. Bahasa belum ini. Kebelu lalu. Usahaannya pun tak kelite jari. Makin jas kode isi dan ada si pertemuan pelunggur malam ini, ada alat berhajat pertemuan selanjutnya. Amin. Si sebenarnya bapak ini beluan baik karena jauh lalu harus nabi luan sebenarnya tadi lagu dek kesemen bapak. Dek kesemen ini, dek apa dek kesemen sini le, dek kesemen baru datang belu isi. Nah ini dia boleh kesemen. Sebenarnya dek apa dek kesemen sini le ini, dek kesemen sebar dari kami pun ni.